Welcome to Total Politik dan selamat datang kembali di acara mingguan kita Ngaso with Bambang Harimurti. Ngaso ngariung sore. Oke, Mas Bambang, ini kita tahu kemarin akhirnya Partai Komunis Cina kongresnya lah ya, kalau bahasa NU-nya muktamarnya akhirnya menetapkan kembali Xi Jinping tambah lagi nih periode ketiga. Konstitusinya dirubah dan bahkan nama Jinping sendiri masuk ke dalam badan konstitusinya namanya. Sama seperti Mao dan bahkan kalau nggak salah Deng Xiaoping nggak masuk gitu. Nah, Mas Bambang ngeliatnya gimana? Iya, ini terus terang kekhawatiran yang sudah diprediksi ya, tapi tadinya masih ada harapan-harapan siapa tahu nggak seperti ini, tapi ternyata kejadian. Jadi Xi Jinping sekarang tidak ada lagi batas waktu kekuasaan praktis ya. Berapa satu periode itu berapa sih Mas? 5 tahun. 5 tahun, oke. Nah, tapi kelihatannya sekarang dengan udah diubah seolah-olah Xi Jinping menjadi konstitusi sekarang kan. Jadi lama-lama kalau tadinya namanya Republik Rakyat Tiongkok bisa-bisa jadi Republik Rakyat Xi Jinping. Republik Xi Jinping. Kembali dan kembali ke tradisi lama Tionghoa sebagai kerajaannya, dinasti. Kerajaan yang dikuasai oleh dinasti, bukan oleh ini. Dan dinasti itu nggak ada periodisasi. Tidak ada. Selesai atau digulingkan, baru dia ganti kan, Mas. Dan bisa berabad-abad ya. Dan kita lihat kecenderungan ini, kenapa ini mengkhawatirkan dunia? Karena sebelum ada masalah ini, semua orang sudah tahu bahwa pemimpin di Tiongkok itu maksimum 2 periode. Dan kepemimpinannya secara kolektif. Jadi kalau tiba-tiba pemimpin puncaknya meninggal itu masyarakat dunia udah tahu lah kira-kira siapa yang akan menggantikan, lalu kebijakannya seperti apa, dan biasanya tidak akan ada gejolak karena itu udah sesuatu yang artinya tidak harus diperebutkan lah. Orang udah tahu setelah 10 tahun maksimum akan ada penggantinya. Ya udah ada GBHN dan repelitanya gitu Mas ya. Nah sekarang dengan tiba-tiba itu jebol, kita nggak tahu siapa pengganti Xi Jinping. Misalnya besok Xi Jinping meninggal, perebutan kekuasaan yang terjadi seperti apa? Nah dan biasanya kan kalau kayak yang pemimpin yang otoriter kayak apa yang dilakukan Xi Jinping sekarang itu, kita nggak tahu nomor 2-nya siapa. Kalau kita tarik ke domestik lah, partai-partai politik yang dipegang oleh personal ini, kalau tiba-tiba besok mereka meninggal, apa yang terjadi pada partainya kan? Misalnya, ya kita tahu lah. Kalau Pak SBY udah ada Pak SBY. Ya, karena ketua lah. Kita anggap yang partai-partai yang ketua umumnya personal gitu ya. Kalau tiba-tiba ketua umumnya itu dipanggil Tuhan, siapa menggantinya kan pasti kacau. Ya kan? Nah, ini terjadi di Cina sekarang. Nah, kita jadi khawatir. Nah, karena kita khawatir apa? Karena yang namanya Tiongkok tuh sekarang porsinya terhadap ekonomi dunia tuh sangat besar. Kalau ada kekacauan di situ pasti seluruh dunia ikut. Apalagi dia punya bom nuklir pula. Ya kan? Dan kita lihat dari sejarah Tiongkok selama berabad-abad itu selalu ada ada satu periode di mana satu perkembangan kesejahteraan, dan biasanya itu terjadi jauh lebih baik di daerah pesisir ketimbang di dalam. Beijing itu kan sebenarnya masuk di dalamnya. Lalu terjadi ketimpangan karena yang pesisir makin kaya dan saudagar makin powerful. Nah biasanya begitu Beijing merasa ini udah kelebihan, udah timpang ya, dihajar. Kembali lagi ke square one. Lalu begitu lagi. Nah, dihajar tuh maksudnya kalau artinya atau terjadi atau dinastinya akan menghantam, mengatakan kuasa lagi seperti yang dilakukan Xi Jinping sekarang, atau terjadi perubahan dinasti melalui suatu revolusi. Oke. Ya, nah kita kan
tidak mau Tiongkok ini kacau balau. Kita mau ada semacam, kalau ada suksesi itu dengan damai lah, dan tidak drastis. Perang Rusia Ukraina aja berdampak global, apalagi keributan di Tiongkok ya. Factory of the world ya. Iya. Ya kita kemarin aja ngerasakan kan, waktu awalnya kan dia kena COVID pertama aja udah langsung seluruh dunia terpengaruh. Bayangkan kalau terjadi kerusuhan atau apa di Tiongkok, tidak ada penduduk di dunia yang happy lah. Nah, apa yang bikin Xi Jinping bisa sekuat itu, Mas? Maksudku dalam era Tiongkok modern ya, pasca Deng Xiaoping lah ya. Kemudian dilanjutkan Jiang Zemin, ada Hu Jintao kalau tidak salah. Itu kan suksesinya berjalan mulus gitu, Mas. Meskipun tadi kata Mas Bambang, kita udah tahu siapa yang gantikan, program-program keberlanjutannya itu udah ada gitu. Jadi nggak ada yang terlalu inovatif dan mengejutkan karena memang udah didesain bahkan sejak era Deng kan. Nah, apa yang bikin Jinping ini agak lain nih kalau bahasa Medan ini? Saya kebetulan tuh sebelum pandemi ya diundang ke Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok bersama temannya Mas Budi itu Pak Dino Jalal dan beberapa teman. Mana ada teman gua. Dalam rangka merayakan 40 tahun reformasi Deng Xiaoping. Dan seperti biasa kita ekspektasi kita bahwa kalau kita ketemu pejabat-pejabat Tiongkok pasti ya mereka pejabat negara yang otoritarian, jadi ya bunyinya sama lah, bunyi PR-nya sama. Tapi di luar dugaan saya, kita ternyata ditemukan juga dengan beberapa tokoh yang disebut dari Politbiro. Dan kita terkejut karena tokoh-tokoh Politbiro yang kita temukan tuh bicaranya nggak seperti pejabat stereotipnya pejabat RRT gitu. Ngomongnya bebas dan mau mengakui apa yang dianggap kurang. Jadi dengan itu luar biasa, sangat menarik ya. Ini sama orang asing loh ya. Saya ingat ya karena pembicaraannya bersifat konfidensial lah gitu ya. Artinya nggak saya bisa sebut sumbernya. Tapi saya katakanlah saya waktu itu ketemu seorang anggota Politbiro yang perempuan ya. Karena sekarang nggak ada loh, yang baru nggak ada perempuannya sama sekali. Jangan-jangan gara-gara dia ngomong bebas itu juga. Nah, dia cerita bahwa di reformasi tahap 2 menurut dia, reformasi yang berikut ini jauh lebih berat ketimbang sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu ibaratnya semua orang diuntungkan. Ekonomi maju, semua orang yang miskin kaya semua jadi lebih kaya, lebih sejahtera. Jadi itu gampang, semua orang mendukung. Nah, di kelanjutan ini jauh lebih sulit karena kita tidak hanya mendukung semua orang menjadi lebih kaya, tapi kita harus melakukan keadilan. Ya, karena ketimpangan yang terlalu berat itu sulit. Jadi artinya kita harus berhadapan dengan mereka yang punya sumber daya kuat. Dan pasti kalau punya sumber daya keuangan kuat secara politik juga pasti punya pengaruh yang kuat. Oleh karena itu dia bilang, kami di Politbiro memberi contoh pertama. Misalnya dia cerita, sekarang kantor saya nggak boleh lebih dari sekian meter persegi. Kamar saya ini dengan jabatan saya. Gitu. Tadinya nggak ada batas. Sekarang saya dibatasi mobil anggota Politbiro itu paling mahal ini. Ini kayak aku jadi langsung refleks pidato Pak Jokowi ke depan polisi-polisi ya. Jadi dia udah sadar gitu, karena kita nih sekarang akan bertindak. Dan saya waktu itu agak terkejut juga ya, dia bisa ngomong bebas itu. Dan kemudian kita lihat kan dampaknya. Ingat nggak si kasus Alibaba hilang? Iya, 3 bulan ya. 3 bulan ya. Hilang itu. Terus ada berapa ya mulai. Jadi mereka mulai kemudian hilang karena salah ucap ya, hati-hati Anda. Itu terjadi di Tiongkok. Lalu ada satu tokoh itu juga Saili tangkap dengan korupsi. Lalu kita mulai melihat banyak tokoh-tokoh, bahkan tokoh yang sangat tinggi pangkatnya tiba-tiba ditangkap dengan tuduhan korupsi. Tapi umumnya hidupnya memang super mewah. Ya. Jadi saya lihat ini kelihatannya betul-betul serius dijalankan ya. Dan apa yang kita lihat juga momentumnya apa tuh Mas?
Saya kira momentumnya itu adalah ketika mereka mulai lihat ternyata ini kan di daerah-daerah itu banyak terjadi orang-orang kaya baru, terutama juga pejabat-pejabatnya. Dan biasanya itu kan terjadi adalah mereka membuat pembangunan development property dan sebagainya, dipinjamkan dari BUMN juga. Yeah. Lalu tiba-tiba mulai terjadi overbuild kan. Jadi kalau kita ke Tiongkok ya, kita lihat loh ada bangunan besar-besar tapi kosong gitu loh. Ya, bahkan di Shanghai aja kita mulai lihat seperti itu. Dan mulai ada krisis kan. Gitu. Tidak bisa bayar mana. Nah, lalu saya kira mereka mulai merasa harus ngerem. Tapi kalau ngerem ini siapa yang direm? Nah, itu kan jadi masalah politik. New capitalist di Tiongkok itu kan lebih banyak menimbulkan keretakan. Betul. Dan keretakan karena ini melibatkan orang-orang yang beruang banyak, pasti berpengaruh juga dengan pejabat politik. Jadi saya kira itu, dan saya kira Xi Jinping juga orang yang mungkin kalau kita lihat putrinya misalnya ya. Putrinya itu kan ketika sekolah di Harvard hampir nggak ada orang yang tahu, pakai nama palsu, hidupnya juga sederhana. Tidak mewah lah, sederhana lah. Ya kalau sederhana juga mewah enggak ya. Sederhana punya apartemen di tengah pusat kota lah ya. Tapi maksud saya untuk ukuran anak seorang perdana menteri itu sangat sederhana gitu. Jangan-jangan anak bupati kita yang sekolah di sana lebih mewah lagi jadinya, Mas. Nah, jadi begitu loh, atau jangan-jangan anak oknum polisi lebih mewah ya. Nah, ini Mas Bambang yang ngomong kan, buat saya polisi kayaknya baik-baik aja Mas. Polisi baik banyak. Iya. Ini seperti ini Pak Hugeng ya. Terus Mas. Ya jadi saya kira memang ini sulit, apalagi kemudian kan dulu bahkan ada semacam prediksi ya oleh beberapa pakar ekonomi politiknya dari RRT itu seperti orang naik sepeda. Kalau dia jalannya kencang makin stabil. Kalau dia terlalu pelan dia bisa rubuh. Nah, waktu itu sempat dibilang harus tumbuh di atas 7%. Kalau enggak politik terganggu. Yeah. Nah saya kira Politburo udah tahu ini di atas 7% ini nggak bisa terus-terusan dipertahankan. Ya, jadi mereka harus cari pengaman bagaimana supaya dengan tumbuh 5% pun tetap stabil. Artinya apa yang diduga bisa menyebabkan masalah politik diselesaikan sebelum tercapai 5% itu. Iya. Tapi itu kan juga pasti punya dampak ke ekonomi ya, Mas. Kayak misalnya tadi beberapa konglo-konglo yang mulai bersuara, terutama perusahaan-perusahaan teknologi digital yang luar biasa. Ini kan juga mendapatkan tekanan. Alibaba, Tencent yang tidak hanya berefek juga di Cina tapi di global gitu kan. Betul. Iya kan, Mas? Termasuk kita kan mengalami juga proyeknya Lipo itu. Itu kan terjadi karena waktu itu sudah direm. Meikarta. Waktu itu kan ada perusahaan BUMN yang tadinya agresif invest di mana-mana. Tiba-tiba dikasih waktu. Kamu hanya boleh BUMN Cina nih ya? Iya, Cina. Invest di luar properti ya. Sampai 2 tahun lagi. Ya sudah itu nggak boleh. Atau secara ketat lah. Dan mereka buru-buru keluarin. Karena apa? Karena ketika itu pemerintah Cina lihat loh bahaya nih yang namanya investasi ini sebetulnya sebagian itu adalah orang kaya menyembunyikan hartanya di luar negeri. Oh, I see. Jadi sebenarnya pembatasan ekonomi ini untuk mencegah instabilitas politik atau lawan politiknya menjadi makin besar gitu, Mas? Iya, betul. Oh, gitu. Tapi kan efek juga ini terutama pada saat ketika ekonomi tumbuh di bawah 7%. Iya. Masuk daerah rawan, nanti mereka bisa bikin masalah. Jadi sebelum mereka bikin masalah diamanin dulu. Dan juga salah satu yang mereka mereka anggap sebagai peringatan adalah ketika mereka memperhatikan di RRT itu secara normal orang dijatah untuk beli dolar atau valuta asing. Itu maksimum saya harus update ya. Terakhir yang saya tahu maksimum itu sekitar $50,000 setahun. Nah, itu apa yang terjadi? Di Januari itu yuan merosot dan devisa RRT itu merosot bisa sampai lebih dari 1 triliun, bahkan hampir 2 triliun dolar. Karena semua orang beli dolar. Karena diperbolehkan. Jatah tahun itu buru-buru dihabisin gitu.
Nah, untungnya kan RRT punya lebih dari 3 triliun. Iya. Reserve-nya besar. Tapi kan dia lihat lama-lama ini bahaya juga nih kalau. juga ya. Jadi maka itu mereka mulai menutup ini. Mas, tapi itu sistemik gak sih Mas? Kayak misalnya overbuild, kan kita tahu juga misalnya ini saya juga dengar berita gitu terkait dengan teknologi pendidikan kan sempat nih sebelum COVID sampai COVID segala macam kan pakai belajar online. Akhirnya perusahaan-perusahaan rintisan yang pakai teknologi pendidikan ini makin besar, makin kaya, dan akhirnya ini mendisrupsi cara bersekolah di sana. Tapi kan akhirnya pemerintah sadar itu diambil alih negara, digratiskan. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadi akhirnya orang yang tadinya super kaya jadi tiba-tiba nggak punya duit gitu. Iya, karena pemerintah Tiongkok ini lihat, kalau tidak saya yang ambil, mereka yang ambil negara. Oh. Nah, jangan-jangan di negara kita udah terjadi kan? Jadi pengusaha itu juga nggak. Ya kalau yang kita sebut oligarki kan praktis sebetulnya ketika pengusaha mengcapture negara kan, pengusaha yang besar-besar. Wah sih itu yang dicegah ya, makanya pemerintah harus kontrol sepenuhnya dan memitigasi sebelum mereka itu lebih besar. Nah, kembali ke Jinping, apa yang membuat Jinping tidak bisa atau misalnya tidak ada atau semua punya core yang sama gitu untuk memberikan karpet merah dia untuk periode selanjutnya, dan bahkan sangat mungkin ini ya orang memprediksi ini jalan menuju seumur hidup aja. Ya memang karena dia itu kan sekitar 2.300 ya yang ikut kongres. Itu kan yang berarti si Jinping menentukan siapa yang dipilih untuk datang. Jadi kalau dia ada naga-naga nggak akan menyetujui si Jinping pasti nggak diundang. Kalau dia terlalu tinggi untuk tidak diundang, ya dikerjain kan seperti mantan presiden Hu Jintao. Itu cerita gimana sih Mas yang Mas Bambang lihat tuh? Jadi kan presiden loh Mas. Hu Jintao living itu presiden ya. Hu Jintao itu diduga dia selalu protes dengan perpanjangan 3 periode ini. Dan diduga pada saat nanti kongres untuk mudahan dia bisa interupsi atau dissenting voice. Nah itu kan jelek kelihatannya. Oh karena ditonton oleh masyarakat ini ya. Jadi malahan dikasih pelajaran, malah dibalik oleh si Jinping. Ya, jadi pertama dia mau kan kasih message, kita udah tahu dan kita udah siapkan pengamanannya dan ini nasib kamu kalau berani. Oh itu memberikan gambaran buat kalau jintau muda lain yang ingin melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau dalam pepatah Tionghoa itu ada pepatah yang sangat bagus yang dia sebut gini, kita potong ayam supaya monyet takut. Kita potong ayam supaya monyet takut. Ya. Jadi kasih message ya Mas ya. Kasih message itu message jelas lah. Kamu ikut saya atau kamu seperti ini kan gitu. Iya, tapi kan maksudnya gini Mas, ini kan biasanya penambahan masa periodisasi itu juga berkorelasi dengan kondisi ekonomi yang juga semakin baik gitu, atau ada target negara yang juga memang perlu sekali ada stabilitas dan keberlanjutan yang pasti gitu. Kayak dulu Pak Harto kan itu ya dia bisa 4 kali 5 kali karena memang dia bisa kontrol betul gitu kan, dan pembangunan memang jalan, angka kemiskinan makin turun, jadi ada korelasinya dengan kondisi ekonomi. Nah Jinping ini apa basis reserve-nya dia untuk bisa tenaga dia untuk terus lanjut tuh apa Mas? Saya kira justru sebaliknya. Jadi kan setiap pemimpin puncak pasti ketika dia mendekati akhir masa jabatannya, dimanapun di dunia nih, nggak cuma di Tiongkok, pasti dia berpikir legacy dia apa, apa achievement yang dia bisa banggakan masa jabatannya. Nah problemnya si Jinping ini kena pandemi, ya kan? Kena pandemi, 2 tahun ekonomi turun, ya kan? Jadi nggak ada kebanggaan yang bisa dia banggakan. Tapi kan pandemi udah hampir selesai nih, ya. Karena itu dia pikir kalau dia diperpanjang mungkin dia bisa create legacy baru. Salah satu yang mungkin beban buat si Jinping, ayahnya dulu adalah pemimpin di kota yang sekarang daerah pertama yang dibebaskan si Jinping dekat Hong Kong gitu. Lupa aku. Ya, itu kan
Sun Chen, bukan? Ya, Sun Chen itu. Ayahnya itu kan dia yang ayahnya kan punya legacy, berhasil dia. Pada waktu itu eksperimennya si Deng Xiaoping itu, kenapa dipilih Sun Chen ini? Ini daerah yang nothing tulus lah gitu loh. Jadi kalau dia yang eksperimen, kalau gagal, ya nggak apa-apa. Dampaknya nggak hancur-hancur banget lah. Ternyata berhasil banget ya kan. Iya. Ternyata berhasil banget. Sekarang lebih hebat dari Hong Kong kan ya. Padahal itu perbatasan. Jadi waktu kita lihat pameran 40 tahun reformasi Deng Xiaoping itu, sangat dilihat bagaimana kondisi 40 tahun sebelumnya di perbatasan Hong Kong dan Tiongkok. Tiongkok mainland ya. Lalu setelah 40 tahun seperti apa? Emang wow lah gitu ya. Nah, Jinping ingin melakukan seperti itu dan butuh ekstensifikasi dia kekuasaan. Saya kira dia merasa butuh, dan juga kalau Anda di satu ke pemerintahan yang yang artinya suksesinya itu tidak sesuatu yang reguler yang normal seperti negara demokrasi itu. Pasti ada kecenderungan pemimpin berikut itu akan menyalahkan pemimpin sebelumnya kan. Kecenderungannya. Dan untuk menyalahkan si Jinping kalau dia selesai tahun ini itu banyak banget kan. Walaupun dia bisa mengatakan gara-gara pandemi. Tapi kan penanganan pandemi sampai orang Shanghai hampir berontak kan. Ya, 1-0 policy itu ya. Yang semua ahli kesehatan yang normal bilang doesn't make sense. Ini benar-benar politik gitu. Iya kan? Iya. Lalu dia lihat masalah Taiwan juga nggak bisa dibanggakan oleh dia, ya kan? Jadi apa yang bisa membuat dia paling nggak menyaingi legacy ayahnya lah gitu. Jadi ini sebenarnya ambisi pribadi yang dijadikan ambisi negara ya. Oh, itu biasa juga berlaku. Iya. Kadang-kadang kekesalan pribadi kemudian dijadikan kekesalan negara. Iya, makanya ada yang disebut proyek-proyek mercusuar. Itu salah satu godaan pemimpin yang hampir selesai adalah mercusuar apa yang ditinggalkan dia. Semuanya gitulah. Iya. Pak SBY apa Pak SBY? Pak SBY dulu gagal kan, dia mau bikin jembatan dari Selat Sumatera, ingat nggak? Oh, yang ini ya, yang Pak Hatta terakhir tuh proyeknya, Hatta Rajasa. Kan sampai terakhir tapi nggak berhasil kan. Iya. Walaupun menurut saya harusnya Jembatan Selat Sunda. Harusnya yang bisa dibanggakan Pak SBY itu kalau menurut saya dua. Dari sisi hukum, besannya sendiri ditangkap oleh KPK kan. Ya kan, artinya itu harusnya kebanggaan dia itu. Dan yang kedua adalah BPJS Kesehatan, menurut saya itu proyek yang luar biasa ya. Jaminan sosial. Karena sebelum itu orang sakit nggak boleh miskin kan. Orang miskin nggak boleh sakit di Indonesia ya. Sekarang hampir 100 juta orang miskin kan, premi BPJS-nya dibayar negara. Kalau Pak Jokowi? Pak Jokowi kita harus kasih kredit, dia meneruskan BPJS itu. Walaupun biasalah kalau ada mungkin namanya diganti sedikit ya. Kalau proyek yang bagus biasanya untungnya kadang-kadang tidak dihentikan oleh penguasa baru tapi diganti aja namanya ya. Kartu Indonesia Sehat ya. Iya, enggak apa-apa lah. Yang penting buat saya masyarakat. What's in the name? What's in the name? Yang penting bagi masyarakat. Dan kedua saya kira Pak Jokowi bisa membanggakan jumlah kilometer jalan yang dibangun bendungan dan sebagainya. Termasuk IKN lah ya, yang mungkin akan IKN belum jadi sih tapi tapi maksudnya ingin di force at least ada bentuk dan fundamental ini. Walaupun kita harus ingatkan Pak Jokowi, kadang-kadang kalau proyek terlalu dipaksakan dari atas bisa bermasalah. Ya kalau Pak SBY ada hambalangnya, ya kan. Kita ingat dulu Pak Harto ada proyek 1 juta hektar. Oh iya, gambut ya. Yang kalau dipaksakan itu dari atas itu kadang-kadang malah bukan menjadi legasi yang baik, jadi legasi yang buruk. Banyaklah pelajaran, bukan hanya di Indonesia. Kita bisa lihat di Korea Selatan, kita bisa lihat di mana-mana. Itu memang godaan bagi pemimpin yang di akhir masa jabatannya. Dia legasi apa? Enggak cuman memimpin negara, memimpin korporasi juga sama aja. Nah, Jinping juga pasti tergoda untuk hal itu. Dia merasa dia perlu waktu yang lebih panjang untuk meninggalkan legacy yang menurut dia layak buat dia. Nah, dia kan juga ingin. Nah, ini kita bicara mengenai bagaimana Jinping tidak hanya, atau mungkin dia udah selesai lah ya dengan 3 periode ini, yang kata Mas Bambang ini jalan karpet sebenarnya untuk seumur hidup aja, dia pura-pura aja gitu kan. Karena politbironya juga sekarang orang-orang dia. Kayak dulu Harto kan dulu
Harto kan anggota MPRD, Harto yang pilih gitu kan, sisanya Golkar. Ya, jadi ya pasti ya milih dia lagi gitu kan. Artinya ini pola-pola yang pola biasa normal yang dia pakai. Tapi kan oke, dalam negeri udah beres. Bagaimana dia kan juga punya inisiatif global inisiatif yang Tiongkok itu pengen jadi ruler of the world juga, pengen jadi hegemon di dunia. At least kita tahu misalnya ada Global Security Initiative, ada Global Development Initiative, ada Belt Road Initiative ya, dulu namanya Obor One itu ya apa? Itulah ya. One Belt One Road ya kalau nggak salah. Ya itu gimana Mas? Gimana Jinping sekarang juga ambisinya pengen menjadikan Tiongkok ini juga jadi hegemon baru di dunia. Sebelum melangkah ke situ, satu hal lagi menurut saya yang mungkin dia merasa dia perlu waktu. Saya kira kalau kita percaya laporan-laporan dari media ya, terutama dari media barat, salah satu perintah Xi Jinping kepada militer Tiongkok adalah kalian harus punya kemampuan untuk invasi ke Taiwan dan menang. Ini menarik Taiwan. Ternyata akhirnya oleh militernya dibikin kan program. Itu ada hitungannya tuh. Kekuatan Taiwan segini, kemungkinan bantuan Amerika segini. On paper udah bisa. Ternyata jawabannya paling cepat 2027. Artinya membangun kekuatan sampai 2027 baru mungkin bisa melaksanakan itu. Kapasitas militer Tiongkok tuh kira-kira punya reasonable ya, nggak mungkin dipastikan juga, punya peluang yang masuk akal. Kalau dia invasi ke Taiwan berhasil gitu. Jangan dan ini kan dia bikin deg-degan, dia lihat Rusia katanya kekuatan militer. Kalau secara ini ternyata masuk ke Ukraina juga babak belur kan. Nah itu juga bisa jadi contoh ya. Apalagi Taiwan ini kekuatan militernya jauh di atas Ukraina kan. Iya. Ukuran 21 di seluruh dunia. Dan gini, kalau Ukraina itu kan begitu dia diserang, dunia mengalami krisis pangan karena ternyata sepertiga dari gandum dunia itu dari Ukraina dan Rusia kan? Kelaparan. Jadi yang sengsara malah di Afrika, di Afrika, Middle East segala. Kalau Taiwan, kalau nggak salah 90% kebutuhan chip dunia itu dari situ, Taiwan. Kalau dia hancur, industri Tiongkok itu ternyata juga pakai chip dari situ. Jadi sekarang tuh ada pemikiran baru, baik di Amerika maupun di China sekarang, kita harus mulai punya kemampuan mandiri di bidang ini. Nah, gimana China mengelola itu, Mas? Mengelola Taiwan, mengelola Hong Kong yang bergejolak. Ini kan apa ya? Inilah menurut saya paradoksnya ya. Saya dulu berpikir kan kalau kita berpikir sebagai wartawan ada opsi-opsi ya. Sebetulnya opsi yang paling bagus adalah kan hampir dikata seluruh negara di dunia mempunyai One China policy. Artinya mostly ya. Ya, hampir semua lah anggota PBB paling. Hanya kalau nggak salah saya catat hanya sekitar 19 negara yang mengakui Taiwan, dan itu pun negara-negara yang agak inilah yang negara Pasifik, kepulauan kecil-kecil lah. Bisa lama-lama kena abrasi air laut, bisa hilang juga gitu. Inilah negara kecil yang ibaratnya biaya sogoknya nggak gede lah untuk punya itu ya. Dan nggak takut-takut amat sama Cina. Udah dibales. Kita lihat negara-negara Pasifik, kalau itu mereka udah kalah sekarang, mereka udah menang lah RRT. Karena yang dulu mendukung Taiwan seperti negara-negara Pasifik itu sekarang di counter oleh Cina. Terakhir kan agak ribut di Solomon Island ya. Berbalik dia. Ya, karena sekarang kekuatan ekonomi RRT jauh lebih tinggi daripada kekuatan ekonomi Taiwan. Nah, jadi menurut saya kalau cara seperti itu kan sebetulnya nggak ada perangnya ya. Kan nggak apa-apa. Nah, sebetulnya dulu tuh ada harapan bahwa RRT bisa menguasai kembali Taiwan, diterima oleh seluruh dunia tanpa harus ada setitik darah pun tumpah, apalagi hancur-hancuran. Yaitu apa? Kan sudah terbukti Inggris mengembalikan Hong Kong cukup dengan janji One China Two System kan. Which is sudah disepakati ya. Itu Presiden Jiang Zemin dulu. Dan itu kan prestasi dia kan, bukan legasinya. Sebetulnya buat Xi Jinping
Taiwan tuh bisa kan One China Three System, why not? Three system ini gimana maksudnya? Jadi maksudnya dia tetap berada di bawah Malaysia tapi dia punya self rule yang otonomi khusus lah. Kalau di kita mungkin kayak Aceh kayak apa gitu. Pokoknya dia memerintah secara khusus, demokrasi lokal lah gitu. Tapi kalau udah menyangkut lebih dari itu Beijing gitu ya. Tapi international policy ya Beijing gitu misalnya. Beijing. Nah, jadi saya bedanya sama yang sekarang kita kenal One China Two System itu apa? Nah, kan di Hong Kong kan tadinya di Two System kan? Iya, Two System. Tapi kan belakangan oleh Xi Jinping, di bawah Xi Jinping justru diacak-acak sudah terjadi demo kan? Iya. Tertarik juga untuk atur-atur lebih tapi banyak. Ini kan akan menyebabkan Taiwan yang tadinya nggak keberatan untuk One China Two System, jadi yang pro independen malah jadi makin kuat gitu loh. Iya, lebih ingin ya udah kita status quo aja nih kayak gini gitu kan. Lebih banyak yang pengen status quo aja. Padahal kan kalau dia lihat ternyata One China Two System itu jalan bagus, bahkan Sichuan lebih kaya dari Hong Kong, tapi ini tetap kan Taiwan yang akan mengasah, kita juga seperti Hong Kong aja deh, ya kan? Bayangin kalau seandainya Taiwan itu bisa nerima konsep, kita bagian dari Tiongkok aja seperti Hong Kong, dia nggak perlu biaya untuk anggaran pertahanan lagi kan? Karena sekarang anggaran pertahanan kan untuk bertahan terhadap Tiongkok bisa lebih maju lagi ekonominya. Betul. Ya. Anggaran pertahanan yang tinggi itu. Dan tiba-tiba kan Tiongkok bisa mengklaim sekarang 90% chip di dunia tuh buatan Tiongkok. Iya, benar. Tanpa harus keluar modal lagi. Tapi ya itu. Saya juga bingung kenapa Xi Jinping di Hong Kong itu malah tidak membuat One China Two System itu lebih menarik. Dugaan saya ini mungkin antara lain karena Xi Jinping waktu itu dia pikir dia akan selesai, jadi dia mau percepat ini Hong Kong ini lebih menyatu dengan Tiongkok. Ternyata seperti Putin di Ukraina berbalik malah kan. Betul. Dan akhirnya sekarang udah mulai longgar lagi dengan Hong Kong kan Mas. Kalau enggak nih pasti deadlock. Dan apalagi dia lihat jadi ya kalau menurut saya ada soft approach, ada hard approach kan. Seharusnya kan cara militer tuh oleh pemerintah Tiongkok sendiri selalu bilang by last resort. Nah ini sebenarnya cara-cara yang jauh lebih murah, non militer tuh masih terbuka. Nah kita sebagai masyarakat internasional berkepentingan juga jangan ada perang antara Taiwan sama Tiongkok. Lebih baik mengencourage Xi Jinping dan kemudian Tiongkok. Udahlah kalau mau One China Three System, why not? Most of the world kok. Tapi bener kata BHM, Hong Kong aja One China Two System aja udah di oya-oya ibaratnya gitu kan. Di atas kertas itu gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan dia belajar dari, kan orang bisa belajar juga. Mudah-mudahan belajar dari pengalaman Hong Kong ini kan bisa di reverse. Kalau kita harus cara lain lah. Gitu. Jadi sebenarnya cara yang terbaik juga untuk dunia pada saat ini mungkin masih status quo dulu kali Mas ya. Situasi yang terjadi seperti ini ini karena memang geopolitik globalnya emang harus dijaga betul. Karena gini, sebenarnya status quo itu sekarang menguntungkan Tiongkok kok. Iya kan? Kalau dunia aman, tertib kan ekspor dia makin menggila. Betul. Ya kalau kita bilang dia sekarang mungkin produser mobil listrik terbesar di dunia. Pokoknya sebetulnya masa depan buat Tiongkok tuh kalau bisa menjaga perdamaian, tetap mempertahankan kebijakan peaceful rise ya. Nah, ini kan tumbuh dengan damai, itu luar biasa. Tapi kan Tiongkok mungkin maunya stabil dan damai aja. Tapi kan provokasi ini datang terus pasti. Kita lihat ini eskalasi kan, aku juga nggak ngerti ya. Kenapa yang udah damai-damai aja nih, maksudnya gini loh, ini lagi susah kondisi. Lo kalau susah jangan perang. Ini kan logikanya gitu kan Mas. Ya habis pandemi santai dulu bos, ya kan, recover dulu, bangun kekuatan, udah sehat lagi baru perang kan. Ini eskalasinya naik 3 kali lipat gitu bahkan sejak pandemi. Ini yang di Taiwan dan Tiongkok gimana Mas Bambang? Nah itu justru kekhawatiran saya pada apa yang terjadi di Xi Jinping. Itu kalau satu orang makin menguasai, dia makin dikelilingi orang-orang asal bapak senang. Mantap Pak. Informasi yang masuk itu bukan informasi yang sebenarnya, tapi informasi yang membenarkan apa yang pengen dikerjain pemimpin aja kan. Dan itulah diduga kesalahannya Putin. Waktu dia
invasi ke Ukraina, kayaknya dia dapat informasi Salah. yang salah. Dia bilang wah itu kita masuk aja sebentar 4 jam juga selesai itu. Ya kan? Akhirnya ya karena begitu ya udah putusannya salah jadi. Ya kan sekarang kerugian berapa dengan kelakuan itu ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah Rusia, biasanya penguasa yang gagal perang memperluas imperial jatuh kan. Iya, dulu Tsar Nikolai ya terakhir ya, karena penasehat juga tuh. Iya kan? Dikirim semua pasukan dia gampang lah, nggak mungkin demo-demo ini di Moskow ini aman lah, Saint Petersburg. Ternyata itulah Lenin dan kawan-kawan ini kan berhasil menggulingkan istana. Jadi itu bahayanya kalau pemimpin terisolasi dari realita ya. Nah, artinya apa sih Mas yang gini lah? Apa momentumnya sih Mas? Kok eskalasinya bisa begitu naik? Dan kenapa juga kalau kita lihat Amerika jadi aktor yang juga cukup penting dalam peningkatan eskalasi ini gitu. Apalagi pasca Pelosi ke sana gitu. Mas Bambang lihatnya gimana? Ya saya kira ini ya kan nggak ada yang namanya penguasa dunia yang mau menyerahkan tahtanya begitu saja kepada penguasa baru ya. Mereka pasti ingin bertahan sebagai penguasa ya. Dan apalagi kalau dianggap penguasa baru itu kalau calonnya itu nilai-nilainya sangat berbeda ya dengan yang lama. Itu pasti menjadi konflik dari nilai-nilai dan itu bisa berkembang menjadi konflik yang tidak hanya nilai tapi lebih ke fisik. Nah, tapi kan sekarang nih semuanya yang gede-gede itu punya nuklir kan. Ini kalau mereka perang kita ngeri kan? Mudah-mudahan enggak lah ya. Kita nggak mau ada perang dan karena itu Ukraine nggak punya kan ya? Mas? Ukraine sekarang nggak punya. Dulu dia pemilik nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Rusia. Iya. Pasca Chernobyl ini langsung ini ya. Ya, jadi waktu dia merdeka semuanya sebagian dihancurkan, sebagian dibeli oleh Rusia. Dan saya ingat tuh yang orang Ukraina sekarang sebagian nyesel. Sebetulnya udah ada salah satu komandan dari pasukan nuklir yang sekarang jadi anggota parlemen Ukraina udah sempat kampanye. Jangan semuanya dibuang, kita punya deh beberapa hanya cukup supaya orang nggak invasi. Supaya orang nggak takut invasi gitu. Tapi enggak udah selesaiin. Nggak mungkin akhirnya gitu beneran. Dia pikir dunia akan damai terus pasca perang dingin kan? Ya makanya kan ada pepatah untuk menjaga perdamaian harus siap perang katanya. Iya. Iya kan? Ini kembali ke Taiwan dan China dan faktor Amerika itu tadi. Nanti ujungnya gimana Mas? Apakah eskalasi akan terus meningkat? Juga. Dan kenapa dan apakah provokasi juga akan terus? Apa kepentingan Amerika sih untuk provok? Saya kira Amerika tuh sebetulnya, nah ini tergantung bahasanya ya. Iya, kalau bahasa Amerika itu merasa dia tuh kebijakannya soal Taiwan nggak berubah dari dulu. Yang berubah itu justru Beijing. Karena Beijing kalau dulu dia ngukur secara militer gue belum siap. Jadi udah. Sekarang dia merasa makin kuat, mulai siap dan dia khawatir. Sebetulnya yang berubah juga Taiwan. Karena sekarang pemerintah yang berkuasa itu partai yang pro independen. Yang Amerika juga dia menolak intervensi terlalu besar dari Amerika juga jadi dia, atau gimana? Enggak, dia tuh tidak lagi ingin one China policy gitu. Dia ingin jadi negara independen beneran. Gitu. Ini kalau ini lah Sanana Gusmao lah ya kalau dia. Kalau partai yang Kuomintang kan one China policy. Iya. Cuman dia bilang yang China beneran gua itu RRT itu wilayah gua gitu. RRT bilang terbalik, lu wilayah gua. Kita ini Republik China gitu tapi kan. sama-sama merasa Republic of China gitu loh ya. Cuma sementara terpisah gitu loh. Jadi ibaratnya suami istri tapi tinggal di rumah yang beda lah gitu. Satu di rumah dinas, satu rumah pribadi lah kira-kira gitu kan. Oke, Mas. Ini jadi ini masih akan panjang nih kalau apalagi kita ngelihat. Saya kira memang itu rawan ya karena ada titik-titik yang berbahaya itu kan antara lain Taiwan. Yang kebanyakan ahli security itu khawatirnya gini. Kalau ada pemerintahan, ada persaingan kekuatan di penguasa RRT, dia merasa lemah, dia harus menyemangati masyarakat, dia ajak invasi ke
Taiwan. Sebetulnya bukan karena pentingnya ini, tapi untuk menyelamatkan kekuasaannya gitu. Jadi, nah ini yang bikin kita khawatir tuh. Makanya kalau ekonomi Tiongkok tuh bagus, jalan, rakyatnya happy, kita nggak usah terlalu khawatir tentang Taiwan karena nggak ada tekanan pada pemimpinnya untuk melakukan sesuatu yang stupid gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau menghadapi badai ekonomi dan sebaliknya tuh potensi itu jadi naik gitu loh. Itu yang harus kita jaga gitu loh. Dan itu juga yang, nah ini juga yang kita lihat. Memang kalau Putin sukses di Ukraina, mungkin Xi Jinping juga tergoda. Iya, ini dia saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita juga berharap bukan karena kita membela apa-apa, untuk kepentingan dunia lebih baik Putin gagal gitu supaya Xi Jinping juga nggak mikir aneh-aneh. Ini kan masalah perang antara megaloman satu dengan megaloman yang lain aja kan Mas. Nah, dan ini memikirkan kejayaan sejarah. Iya, lalu. betul. Kan Putin tuh merasa Peter the Great ya, Peter Akbar. Mengembalikan kejayaan Uni Soviet bahkan Tsar Rusia ya. Itu mimpi dia memang, tapi ya Xi Jinping juga pasti mimpi kejayaan Tiongkok ketika Taiwan masih bagian dari Tiongkok. Dinasti zaman dulu lah. Nah, efek Jinping untuk kayak tadi leadership, kepemimpinan dan politik di dunia, karena kan ya kita tahu nih, at least lah sekarang ini ada 3 orang yang bisa dibilang mengakali konstitusi untuk jadi pemimpin yang lebih lama, bahkan seumur hidup. At least ada Jinping tadi Mas Bambang udah bilang. Putin. Satu lagi Putin, satu lagi ada Turki nih. Dan 3-tiganya ekonomi lagi turun semua. Mungkin kecuali aku nggak tahu Rusia sekarang gimana. Tapi Turki kan juga turun betul kan, dengan lira segala macam karena bank sentralnya digonta-ganti, intervensi. Apa Presiden Jinping, Presiden Erdogan dan Presiden Putin bagi dunia dan bagi mereka bertiga ini saling gimana nih? Ya saya kira tentu nggak ada hal yang semuanya buruk aja ya. Tapi boleh dibilang netnya itu mengkhawatirkan lah itu. Ya, karena karena ini kan 2 diantaranya tuh punya bom nuklir kan. Rusia punya bom nuklir, Tiongkok punya bom nuklir. Turki paling nggak drone-nya keren. Iya benar. Punya Turkish Airways yang tiketnya banyak diskon lah ya. Oh punya itu balon-balon udara itu Mas. Iya. Dan ini kan menarik, mereka tuh dari bangsa-bangsa yang di masa lalunya punya kejayaan masa lalu kan. Turki pernah punya Ottoman, mungkin itu emporium terbesar dunia ya, karena 3 benua. Kekilafahan kalau bicara khilafah ini kan yang dia bisa klaim kan. Peter the Great dengan Tsar Rusia ya, lalu ada Tiongkok yang mungkin pernah menguasai 60% GDP dunia ya pada satu saat itu. Jadi kejayaan kadang-kadang beban sejarah ini juga membuat pemimpin yang kebetulan ingin meninggalkan legacy tergoda oleh beban sejarah itu. Apa yang bisa mencegah megaloman ini jadi makin? Ya saya kira tuh sebetulnya kegilaan dan ambisi yang agak irasional buat demokrasi tapi rasional buat mereka itu bisa dijalankan. Kalau kita lihat salah satu megaloman yang berhasil direm itu di Amerika kan, yang namanya Donald Trump. Itu karena kebetulan konstitusinya kuat, sistem demokrasinya cukup punya mekanisme untuk mengatasi megaloman gitu ya. Nah, tapi kan itu juga kuat karena masyarakatnya mendukung sistem itu. Ya kan? Jadi kan dulu ada seorang negarawan Inggris namanya Edmund Burke, dia bilang sebetulnya kejahatan itu bisa berkuasa hanya perlu satu syarat, orang-orang baik berdiam diri. Gitu kan. Karena biasanya kan orang jahat tuh nggak banyak loh. Orang yang super baik juga nggak banyak. Kebanyakan orang ikut yang menang, ya kan? Nah, berdiam diri dia. Saya kadang-kadang kasih contoh. Zaman dulu lah sebelum ada busway dan sebagainya, masih bus. Zaman saya kecil tuh naik bus 50 orang isinya. Tahu-tahu naik 2 orang ini, Pak, saya baru lepas penjara nih. Mohon maklum. Itu kan padahal itu cuma 2 orang loh. Kalau 50 orang, nggak usah 50 orang, separuh dari 50 orang ini aja
Lu mau apa gitu. Kalah kan pasti dua orang ini. Tapi kan takut. Tapi kan yang terjadi tiap orang pegang dompetnya dan berdoa, mudah-mudahan jangan saya yang ditoel. Akhirnya dua orang ini merajalela. Bahkan tidak di bus itu aja. Udah dapat busnya turun lagi naik ke bus berikut. Iya betul. Ini kan gara-gara orang-orang baik di bus itu berdiam diri. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, kan? Pernah ya. Jadi memang syaratnya demokrasi bisa jalan dan bisa menghadapi megaloman ini, orang-orang diam, orang-orang baik nggak boleh berdiam diri. Nah itu tugas total politik itu. Bagaimana supaya orang-orang baik ini jangan berdiam diri. Ya, kalau enggak, apalagi ngadepin megaloman. Iya megaloman ini. Ya kalau Anda merasa atau kita merasa sistem demokrasi kita tuh agile dan sangat mungkin volatilitasnya tinggi, kita jangan diem lah. Kalau enggak megaloman ya akan. Ya kalau kita lihat Turki itu kan megaloman kan? Megaloman banget. Iya kan? Tapi dipuji lagi di sini kan? Iya. Iya enggak? Idola. Selalu ada pemuji megaloman. Putin juga pemujiannya banyak di sini. Aku rasa mungkin 80% kalau disuruh milih Putin 80%, 20% Zelensky di sini di Indonesia maksudnya. Sama dengan Xi Jinping mungkin pendukungnya di sini yang banyak juga. Mantap ini Jinping ini kan. Gitu. Dia koruptor dihukum mati padahal itu kan koruptor yang lawan politik. Kalau koruptor teman politik aman ya. Benar. Jadi memang dan pasti itu orang-orang kayak gitu keropos enggak? Gini, yakinkan Mas kita bahwa megaloman itu kalau ada peresmian PR yang menunjukkan kemegahan, kekayaan, kebesaran gitu ya, produk-produk dan legacy dia itu sebenarnya keropos. Betul karena artinya dia nggak pede. Sebetulnya kan kalau dia benar-benar hebat, dia akan melakukan legacy saya, bukan hak saya untuk menilai. Silakan, ya kan? Silakan apakah saya sebetulnya kan yang paling top legacy dari seorang pemimpin bangsa adalah semua bangsanya menganggap dia orang yang paling amanah untuk kesejahteraan negara bangsanya, bukan bangunan-bangunan atau bahkan kadang-kadang kalau bangunan-bangunan itu seringkali legacy dari raja yang zalim. Bangun piramid, berapa rakyat yang mati kelaparan dan mati tersiksa karena bangun piramid, ya kan? Iya. Untuk dia dipuji mantap Bang, mantap Pak, ya kan? Mestinya kan dan yang ada jadi di buku legacy sejarah terbaik itu misalnya ya. Saya bilang sebenarnya Xi Jinping punya loh legacy ya. Cuman masalahnya yang sebelumnya juga dalam hal itu juga hebat sih. Misalnya dalam kepemimpinan Xi Jinping ini sebetulnya GDP-nya udah naik 2 kali lipat loh. Ya kan? Kalau di dunia lain mana ada yang memimpin dalam 10 tahun GDP-nya 2 kali lipat ya. Tapi kan itu intangible. Tapi masalahnya dibandingin mungkin Hu Jintao dan apa juga dulu mereka juga emang ekonomi momentumnya bahkan lebih cepat gitu. Iya. Nah, orang miskin kan nyari silang di Tiongkok. Tapi masalahnya predecessor-nya juga bagus. Sehingga dia perlu sesuatu yang lebih gitu loh. Apalagi bapaknya bikin Sichuan jadi sukses gitu. Tambah beban lagi buat dia. Memang pemimpin ini harusnya Anda percaya aja lah monumen terbaik seorang pemimpin tuh di elektoral lagi. Iya, misalnya kalau kita harusnya lihat Human Development Index-nya naik sekian poin, yang gitu-gitulah. Itu kan intangible Mas. Ya kayak Gus Dur aja kita merasa manfaatnya itu terasa gitu sekarang tentang kebebasan, pluralisme, pemisahan TNI Polri, hal-hal yang sebenarnya ada. Tapi kan nggak ada bangunannya. Iya, seperti BPJS Kesehatan lah. Iya, kan BPJS Kesehatan hebat Pak SBY itu kan nggak ada bangunannya. Tapi ya itu kerasa. Nah, itu yang perlu disadari. Apalagi soal penegakan hukum ya. Gimana ngitungnya? Barudin Lopa itu ya kan? Kita bisa menghargai orang. Tapi kalau kita lihat Kompas kan sekarang kalau pemerintah popularitasnya jatuh utamanya karena polisi, penegakan hukum. Jadi menurut saya itu juga udah dibilang presiden. Saya berharap loh Pak Jokowi ini kan masih ada 2 tahun lagi. Mudah-mudahan sisa 2 tahun ini legacy beliau yang paling utama adalah penegakan hukum Indonesia menjadi one of the best lah gitu. Dan terhindar dari megaloman. Dan itu bisa kalau buktinya Georgia tuh bisa dari polisinya yang sangat korup, mafia dan sebagainya menjadi menjadi standar Eropa. Bayangin naik dari 100 berapa ke tingkat nomor puluhan gitu. Luar biasa. Kalau Indonesia bisa melakukan itu, wah keren deh.
Siap. Iya ya, kita menemukan hugeng-hugeng baru lagi nih. Ini supaya ini karena ini lukisannya Mas Sigit. Iya, Santoso. Iya, saya senang kalau kita ke Mabes Polri itu di ruang Kapolri itu ada hugeng. Ada foto hugeng. Kalau kata Opung Pandana Baban, ini baru kali pertama sejak 16 Kapolri Pak Listio Sigit lah yang berani memasang foto hugeng. Nah, ada kata Opung Panda gitu. Iya. Wah, hebat juga ternyata. Ya mudah-mudahan ini inilah. Ya, dan Pak Hugeng itu ya tidak kaya raya tapi terhormat, kan nggak sengsara juga kok. Iya, kalau miskin sih enggak lah, itu berlebihan. Tapi ya nggak kaya raya. Kita akan merasa berdosa kalau ada mantan Kapolri yang bagus, berintegritas, ketika pensiun miskin. Jadi miskin. Wow, nggak mungkin lah kita membiarkan itu. Tapi saya pernah ingat ya, ketemu di satu tempat gitu waktu itu liputan. Mungkin Mas Bambang pernah ingat Profesor Bambang Widodo Umar. Iya. Itu Police Watch ya. Police Watch, Kombes ya kan. Ya. Kombes yang zaman itu Mbalelo ya zaman itu. Waktu itu naik nih beliau datang gitu naik motor Supra gitu Mas. Iya. Terus dengan helm yang agak kebesaran jadi koplok. Iya. Pas dia turun, Profesor Bambang Widodo Umar. Pensiunan kolonel Kombes Mas. Naik motor Supra pakai batik lusuh, pakai maksudku. Tapi itu kan kebanggaan buat dia. Sama seperti kita Romo Magnis. Iya. Romo Magnis naik Vespa kan. Iya. Udah berapa puluh tahun dia di sini. Profesor doktor. Iya, kan? betul. Ya, tapi itu kebanggaan dia. Dan harusnya justru kalau menurut saya yang namanya abdi negara nih, kalau di istilah kerajaan Mahabharata kan genre ksatria. Justru salah satu kebanggaannya sebagai kelas ksatria, sebagai kelas sebagai kelas abdi negara itu adalah hidup sederhana tapi bermartabat. Ya kan? Justru kesederhanaannya itu menunjukkan bahwa dia udah beyond this material. Nah, itu yang mau ditunjukkan sama orang-orang Politbiro di Cina itu kan. Iya. Ruangannya. Sebenarnya arahan Presiden Jokowi langsung dilaksanakan oleh anggota Politbiro PKC ya. Tapi itu dilaksanakan. Yang nggak melaksanakan nggak kepilih lagi sekarang. Dan jangan salah loh, dulu zaman Presiden Soeharto aja ada loh ketentuan pejabat kalau menikahkan anaknya maksimum kalau nggak salah 300 undangannya. Oh gitu. Dan nggak boleh di hotel mewah. Oh ada ya? Ada dulu. Tapi tentu dilanggar. Aja ada. Tapi tentu dilanggar kan? Ya dilanggarnya tidak. Dan dulu kalau langsung nggak ada yang berani. Dilanggarnya atau di luar negeri atau pesta-pesta mewah. Iya. Tapi di sini makanya kalau gedung pertemuan kan bukan hotel mewah, ya ada Balai Kartini, Balai Sudirman ya Mas. Kalau kita Puri Ardiagarini. Zaman dulu ada sekretarisnya di sekretariat MA bikin pesta anaknya di gedung mewah dibagi bukan iPod ya. Yang waktu itu zaman itu banget. Iya benar. Dan ternyata dibunyi di juga Cilegon kan belum masuk iPod pada waktu itu. Iya. Top. Ya udah. Iya. Itulah Mas. Ya, mudah-mudahan lah kita. Mudah-mudahan yang disebutkan Pak Jokowi itu dilaksanakan. Tapi konkret juga ya Politbiro tadi ya. Ruangan dikecilin, mobil diganti sederhana. Harusnya kalau bisa itu kan tergantung kepala kan ya. Iya. Dan itu akan menyaring. Jadi orang-orang yang ingin hidup mewah nggak mau jadi polisi. Udah sejam nih kita ngobrol, nggak kerasa. Oke Mas Bambang, thank you Mas Bambang. Sampai jumpa di Ngaso berikutnya. Adios. Ngaso Ngariung Sore.